إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل كل كلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عند كل كلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد كل كلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Yang kami hormati Gus Abid Musyafa, Gus Rafiq pimpinan Masjid Riyadul Jannah, Habib Abdurrahman, para ulama, para umara, hadirin hadirat yang kami hormati, yang kami muliakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang begitu sunyi ini. Tadi saya masuk ke sini itu sudah mobil-mobil nggak tahu berapa ratus. Platnya ada yang plat L, plat N, dari Malang, dari Surabaya, dari Magetan, dari Madiun, kumpul malam-malam bersama di majelis yang mulia ini. Padahal di sini nggak ada pembagian sembako, nggak ada pembagian bansos juga nggak ada kampanye juga nggak ada. Tapi bisa mengumpulkan orang yang begitu banyak sampai pojok-pojok sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengumpulkan kita di sini hakikatnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satu duduk kita di sini ini barokahnya Shahibul Haul Kiai Haji Ridwan Dimyati Al-Maghfurlah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau barokah sudah wafat 20 tahun yang lalu masih bisa mengumpulkan orang. Orang itu kalau barokah sudah wafat 20 tahun yang lalu bisa ngasih makan orang begitu banyak, bisa datangkan para ulama, datangkan Masjid Riyadul Jannah dari Malang ditarik sampai ke Dolopo ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah wafat pun kalau orang itu barokah akan datang kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Kalau kita datang ziarah ke Wali Songo itu, ke Sunan Ampel,
Itu jumlah toko emas itu 1 kilo. Yang ziarah begitu banyak. Masya Allah, beliau sudah wafat 500 tahun, tapi masih makan tukang parkir, ngasih makan tukang-tukang penjual, bis dikasih makan semua. Itu kalau orang barokah. Tapi kalau orang itu hidupnya nggak barokah, masih hidup saja sudah bisa bikin orang kelaparan. Sudah hidup saja sudah bisa membuat rakyatnya sengsara. Itu kalau orang itu kurang barokah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Ridwan Dimyati ini Masya Allah, beliau itu mursyid Thariqah Naqsyabandi. Thariqah Naqsyabandi itu pencetusnya Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Syekh Bahauddin itu walinya wali, mbahnya para wali. Kemarin saya sempat ziarah ke makam beliau. Makam beliau itu di sana, di Uzbekistan, dekat dengan Rusia. Itu diceritakan di situ Syekh Bahauddin itu sebelum lahir, masih di dalam perut ibu, itu datang seorang wali besar melewati kampungnya Syekh Bahauddin. Maka wali tadi namanya Syekh Babas Syamasi. Beliau mengatakan, saya mencium ada aroma wali besar yang akan muncul 1000 tahun sekali dari kampung ini. Besok lagi, lewat lagi, baunya semakin wangi. Mungkin akan semakin dekat itu kelahiran wali besar. Makin hari makin wangi, makin wangi. Sampai Syekh Babas masih belum mengatakan hari ini wanginya sempurna, maknanya hari ini wali tersebut sudah lahir. Maka datanglah seorang ayah membawa anaknya ke Syekh Babas masih, Tuan, ini anak saya, doakan ditahnik, kasih kurma biar barokah. Maka Syekh Babas masih belum mengatakan, itu bukan anak kamu, itu anak saya. Inilah Bahauddin Naqsyabandi. Syekh Bahauddin itu keramatnya luar biasa. Beliau itu zikirnya Allah, Allah, Allah aja itu. Saking dekatnya kepada Allah, tengah-tengah zikir itu Allah, 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 Allah. Tiba-tiba pembantunya itu datang, antarkan minum. Beliau agak terganggu dikit, maka beliau mengatakan, mati. Orang kok ganggu aja, wafat. Langsung wafat seketika. Maka kemudian beliau zikir lagi, Allah, Allah. 3 hari mencium bau busuk. Loh, busuk dari mana ini? Oh, sudah jadi bangkai orangnya. Ini orang bau busuk mengganggu aja. Kamu ganggu aja, hidup. Hidup lagi. Itu ceritanya para wali. Percaya nggak apa-apa, nggak percaya juga percaya aja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya bagaimana? Ini Kiai Haji Ridwan Dimyati ini Masya Allah punya magnet yang begitu kuat. Ini majelis di Madiun yang sepanjang ini kayaknya nggak ada ini. Apalagi di Dolopo, di dalam punya majelis yang begitu panjang dan jamaahnya begitu khusyuk semua. Ini adalah salah satu bukti keberkahan beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya kita perlu datang di majelis-majelis salawat, di majelis-majelis haul, di majelis-majelis Riyadul Jannah, supaya apa? Bisa kumpul dengan orang-orang soleh. Musahabatur rijali dzawil wafai, na'imul khuldi fi daril fana'i. Kata para ulama, bisa dekat dengan orang soleh, bisa dekat dengan para ustadz, bisa dekat dengan para habaib, para kiai, orang-orang baik, imam-imam masjid. Dekat dengan orang soleh, ini adalah kenikmatan surga yang sudah bisa dicicipi di dunia. Nanti di surga itu ketemunya siapa? Orang soleh. Di surga ketemunya siapa? Ketemunya orang-orang alim. Ketemunya siapa? Para nabi, para rasul. Ketemunya siapa? Para sahabat. Maka kalau di dunia kita sudah datang di majelis-majelis mereka,
maka berarti kita di dunia tapi sudah merasakan, mencicipi rasanya surga. Nanti insya Allah nanti Gus Rafiq nanti di surga bikin majelis salawat Riyadul Jannah bareng-bareng. Nanti di sana ada majelis selawat ini, nanti yang Masjid Riyadul Jannah kumpul. Amin. Apa namanya? Reunian di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cinta orang soleh, cinta orang baik itu adalah perkara yang tampaknya mudah, perkara yang mudah, tetapi pahalanya begitu besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, innaka ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Maka Sayyidina Anas beliau mengatakan, saya cinta Nabi, saya cinta Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Walaupun amalan saya nggak sama dengan mereka, tapi saya berharap akan dikumpulkan dengan mereka di surga. Maka Al-Imam Al-Ghazali ada cerita meriwayatkan satu hadis yang begitu memberikan harapan kepada kita. Beliau mengatakan nanti di akhirat itu ada seseorang preman, sholatnya jelek, sering minum minuman keras, mabuk-mabukan, merampok, semua maksiat, mulai maksiat A sampai Z sudah dikerjakan semuanya. Mulai A, maksiat apa? Ambung-ambungan, bacok-bacokan, B, cakar-cakaran, wah lengkap. Maka ketika di akhirat, malaikat itu sudah nggak mau lagi hisab dia, dipegang, diseret ke neraka. Maka Allah berfirman, adrik ibadi, wahai malaikatku, susul itu hambaku. Tanya dia, suruh buka itu catatan amal dia. Selama hidupnya pernah nggak duduk di majelisnya para orang soleh, para ulama, para habaib? Coba dilihat. Kalau dia pernah duduk sekali saja datang di majelis, maka akan saya ampuni dosa-dosanya. Karena Nabi mengatakan, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i fil jannah. Barang siapa yang duduk bersama orang alim, orang soleh di dunia, maka berarti seakan-akan dia duduk di sampingku di bumi. Kalau orang sudah duduk di sampingku di bumi, nanti akan saya tuntun dia, saya ajak duduk bareng di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, coba lihat, umurnya 70 tahun itu pernah hadir majelis sholawat enggak? Dibuka catatan amalnya, mulai balik 13 tahun dibuka, 1, 2, 70 tahun sekalipun tidak pernah hadir majelis, tidak pernah hadir pengajian Pak Kiai, nggak pernah, tidak pernah hadir majelis sholawat, nggak pernah, majelis maulid, nggak pernah. Maka malaikat langsung lapor lagi kepada Allah, ya Allah, itu hambamu buang aja ke neraka itu ya Allah. Masa 70 tahun sekalipun nggak pernah hadir majelis? Maka Allah berfirman, adrik ibadi, kamu susul lagi. Hal yuhibbu aliman, walaupun dia nggak pernah hadir majelis, mungkin dia pernah senang dengan para ulama. Coba, pernah senang nggak dengan para nabi? Pernah senang nggak dengan para sahabat? Pernah senang nggak dengan para wali? Coba lihat. Dibuka lagi catatan amal, 1, 2, 3, 70 tahun seneng pun nggak. Hebat bener ini. Nggak pernah ngelihat YouTube pengajian, nggak pernah ngelihat selawatan nggak pernah. 70 tahun seneng orang soleh sekalipun tidak. Ini sudah mbahnya preman. Kalau preman-preman Jawa kan insya Allah masih hadir ini. Ini mbahnya preman ini. Maka malaikat langsung nggak betah itu, dijejek itu orangnya itu, ditendang ke neraka. Allah berfirman, adrik ibadi, susul lagi hambaku itu. Ada apa lagi ya Allah? Hadir majelis nggak pernah, cinta doang juga nggak pernah, mau suruh nyari amal apa lagi? Maka Allah berfirman,
Coba kamu tanya dia, hal lahu sahib yuhibbu aliman, apakah dia punya teman yang temannya tadi seneng dengan orang alim? Coba tanya, punya kawan nggak, teman ngopi lah. Dia tanya, Tuan, kamu punya teman yang seneng ulama nggak sih? Dibuka lagi, ternyata ada teman angkringan dia satu, pernah seneng kepada ulama, pernah seneng kepada habaib, pernah seneng kepada para orang soleh, imam masjid. Maka dia mengatakan, malaikat lapor, ya Allah, ternyata teman dia itu 1000, yang seneng ulama 1, itu pun pernah jadi teman sebentar, waktu ngopi aja, sebentar aja. Maka Allah berfirman, ghafartu lahu lidzalik, semua dosa-dosanya saya ampuni semua karena dia punya teman yang temannya cinta kepada orang-orang soleh. Maka Masya Allah, kita kumpul di sini supaya apa? Kita kumpul di sini hadir di majelisnya orang soleh, insya Allah nanti diampuni dosanya. Setelah itu kita juga cinta kepada orang soleh supaya diampuni dosanya juga. Yang ketiga ini teman-teman di samping kita ini orang-orang yang cinta orang soleh juga, nanti saling syafaat mensyafaati, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka majlis haul kita ini supaya kita dengar ini Kiai Haji Ridwan Dimyati, timbul rasa mahabbah, modal senang saja, modal senang itu sudah bisa masukkan kita ke surga. Kalau orang dengan orang soleh kok nggak senang, modal senang aja nggak, ini namanya sudah kenemenan. Nggih napa mboten? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir kita duduk di sini untuk sama-sama doa. Mulai pagi tadi ada khataman Quran, doakan siapa? Doakan beliau. Karena ridhallah fi ridhal walidain, ridhonya Allah itu digantungkan dengan ridhonya kedua orang tua. Kedua orang tua itu ridhonya mahal. Kalau orang tua sudah marah dengan anaknya, ini membahayakan. Saya lihat dalam satu kitab diceritakan di akhirat itu ada ahli ibadah mau masuk surga kurang sejengkal, maka malaikat mengatakan, Tuhan, tadi catatan amal buruk ketinggalan 1, coba balik lagi di tempat penimbangan amal. Ketika dia balik, diletakkan itu amal buruk kecil. Amal buruknya itu hanya seujung kuku ini, kecil, diletakkan di timbangan buruk, padahal timbangan baiknya itu sebesar gunung Uhud. Buruknya cuma sekuku, kertas kecil, diletakkan di amal buruk, langsung kalah yang baik, menang beratan yang buruknya. Maka orang tadi kaget, ya Allah, itu amalan apa ya Allah? Kertasnya cuma kecil, seujung kuku, kok bisa ngalahkan haji saya, sholat saya, ibadah saya, semua kalah. Maka Allah berfirman, buka, kamu buka sendiri, apa dosanya? Ketika dibuka, ternyata dosanya apa? Dia pernah mengatakan sekali dalam hidupnya kepada orang tuanya, dia mengatakan dan orang tuanya sakit hati dan tidak memaafkan. Dia mengatakan sekali, sekali saja. Itu ternyata dosanya ngalahkan seluruh pahala hajinya yang 28 kali. Maka di sini majlis haul itu apa? Majlis haul itu ridhallah fi ridhal walidain. Kita doa bersama-sama, bikin maulid bersama-sama, dikirimkan kepada Kiai Ridwan Dimyati ini supaya derajat beliau makin tinggi lagi, makin tinggi lagi, makin tinggi lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka termasuk keuntungan beliau itu punya anak Kiai Haji Abid ini, Abid Musyafa ini. Orang itu andalannya kalau sudah wafat tuh ya anaknya itu. Masya Allah, dalam kitab Fahrudin Ar-Razi Tafsir Kabir itu ada orang hidup
hidupnya nggak pernah amal sampai mati. Mending kita. Parahnya luar biasa. Ketika dia masuk kubur ketemu malaikat, dibuat main bola oleh malaikat. Kepalanya ditendang, diinjak-injak. Wah. Maka Nabi Isa itu melihat, kasihan, ditinggal pergi. Setelah 5 tahun Nabi Isa melihat lagi, itu kuburan yang begitu mengerikan, malaikat nyiksa berubah. Sekarang kuburannya indah, ada makanannya, wanginya luar biasa. Maka Nabi Isa tanya kepada Allah, ya Allah, itu kan udah mati. Orang itu kalau matinya jelek ya jelek, matinya bagus ya bagus. Ini orang sudah mati jelek, disiksa kok berubah. Maka Allah berfirman, wahai Aisyah, ketika dia mati, dia itu ninggal anak kecil. Anak kecil tadi masuk TPA. Ketika di TPA, diajari ngaji oleh gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ngaji bismillah itu. Maka anaknya ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah berfirman, hei malaikat-malaikat penyiksa kubur, hentikan kubur, hentikan siksa kubur untuk orang tuanya. Saya malu orang tuanya disiksa di kubur, sedangkan anaknya membaca Al-Quran di dunia. Nanti kalau orang itu sudah meninggal, nggak ada yang mau nemani. Anaknya yang paling cinta, paling nangis 2 hari ditinggal bapaknya. Istrinya yang katanya cinta sehidup semati, paling baru pulang sebentar sudah diincar tetangga. Orang itu kalau sudah mati, nggak ada yang mau nemani. Bapaknya nggak mau nemani, saudaranya nggak mau nemani, anaknya nggak mau nemani. Yang nemani siapa? Anak-anak yang soleh. Maka alhamdulillah Pak Kiai Haji Ridwan timnya itu punya anak yang masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka kita doakan semoga keluarga beliau menjadi keluarga yang barokah untuk umat, keluarga beliau menjadi keluarga yang selalu manfaat, keluarga yang menjadi asbab hidayah, umurnya dipanjangkan semuanya, kemudian urusannya dimudahkan semua, dan semua yang hadir di sini dimudahkan semuanya, insya Allah. Orang itu kalau doakan orang, maka malaikat itu datang, walaka bimithil, semoga kamu dapat seperti itu, semoga kamu dapat seperti itu. Dan yang doakan itu malaikat itu nggak pernah bohong, malaikat itu nggak pernah gunjing orang, nggak pernah gosip. Maka doanya malaikat itu makbul. Maka supaya doa kita makbul, kita doakan semua orang, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan tutup majelis ini dengan penutupan dari beliau.